Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jalani dari kelas A6 PJJKI Syekh Nurjati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan guna memenuhi tugas micro teaching. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi. Keterampilan menjelaskan juga adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami oleh siswa. Lalu latar belakang dalam keterampilan menjelaskan ini adalah pertama, pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru sehingga dibutuhkan untuk memiliki keterampilan menjelaskan. Yang kedua, sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Oleh karena itu, efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan. Lalu penjelasan yang diberikan guru yang sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru sendiri. Selanjutnya, tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa untuk hal-hal tertentu supaya dapat dipahami. Selanjutnya, sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas, dan guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan tentang suatu materi pembelajaran, sehingga terkadang susah atau sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh siswa. Nah, lalu apa tujuan dari menjelaskan materi pelajaran itu? Yang pertama, tentu saja untuk membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat balikan dari murid atau feedback mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Lalu apa saja prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan itu? Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Dan yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Lalu apa saja petunjuk praktis keterampilan menjelaskan? Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa secara baik dan benar, menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas, volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. Selanjutnya, menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali. Misalnya, apa ini, apa itu, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu untuk menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian. Misalnya, harusnya pasti tetapi selalu dikatakan mungkin. Sehingga karena segala sesuatu selalu memakai kata mungkin, maka yang diperoleh oleh siswa adalah kemungkinan, bukan kepastian. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas. Jangan sampai siswa merasa tidak terpenuhi jawabannya atau tidak mengerti dengan bahasa asing tersebut. Sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa. Selanjutnya, meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru. Apakah sudah dipahami dengan baik atau belum?
Jika belum, hal-hal yang belum dipahami perlu diulang. Lalu memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif, dan mengaitkan dengan generalisasi. Selanjutnya menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu, sehingga siswa dapat mudah untuk memahaminya. Lalu menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Selanjutnya, menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan, memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya masing-masing, dan memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya yang terpenting adalah perhatikan baik-baik konsep ini atau perhatikan yang ini agar sukar. Lalu hal-hal yang tidak baik dilakukan guru atau calon guru itu apa saja? Yang pertama, menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Yang kedua, mondar-mandir di depan kelas, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang terlalu sering. Dan yang ketiga, menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi guru. Yang keempat, mengosongkan papan tulis. Tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Dan yang kelima, suara kurang keras, hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru. Siswa yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru. Ada 5 hukum komunikasi yang efektif yang disingkat atau diringkas dalam singkatan REACH. Apa saja? Yaitu yang pertama, R-nya mengandung kata respect, artinya sikap hormat dan sikap menghargai terhadap siswa. E yaitu empati, kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh siswa. Lalu huruf A-nya yaitu audible, yaitu yang berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Dan yang keempat yaitu huruf C, yaitu clarity, artinya kejelasan dari materi pelajaran yang disampaikan guru. Dan yang terakhir yaitu huruf A adalah humble, berarti sikap rendah hati. Reach berarti merengkuh atau meraih, karena kita berkeyakinan bahwa komunikasi itu pada dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan maupun respon positif dari siswa. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan agar materi yang kita ajarkan itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya, agar siswa dengan mudah dapat memahami atau mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.